Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Habibi Rabbil Alamin, Imamil Muttaqin, Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun waf'alul khairat wajtanibu sayyi'at innallaha khabirun bima ta'malun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil kharij yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada saat ini bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat Jumat. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni Habibuna wa Nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada hadirin sekalian. Mari kita sama-sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi semua larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kepada kita untuk senantiasa kita bertanya atau meminta kepada ahli ilmu atau ahli zikir tentang masalah ilmu.
Bahkan menurut Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin jelaskan, yang pertama sekali kepada kita semua yang harus kita lakukan adalah kita punya ilmu pengetahuan, makrifat kepada Allah, dan punya ilmu pengetahuan tentang agama. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah kamu atau memintalah kamu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kepada ahli zikir in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Dalam tafsir ada yang menjelaskan yang dimaksud ahli zikir di situ ahli ilmu. Jadi bagi kita yang tidak mengetahui sesuatu, yang kita ingin mengetahuinya tentang masalah agama, maka kita harus bertanya kepada ahlinya. Justru itu kita diwajibkan, difardukan untuk talabul ilm, agar ibadah-ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Bahwasanya mencari ilmu itu difardukan kepada kaum muslimin, dimulai sejak digendong sampai masuk ke liang lahat. Kaum muslimin rahimahullah, jadi ilmu ini sangat penting. Dan menurut Imam Ghazali, bahwasanya dua perkara yang tidak bisa dipisahkan, yakni kita punya ilmu dan ibadah. La yanqisolani rabitatani, bahwasanya dua perkara ini adalah yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki, yang harus kita pahami, yaitu tentang ilmu dan ibadah. Bahwasanya ilmu dan ibadah itu merupakan dua mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Punya ilmu harus ibadah, ibadah pun harus punya ilmu. Jadi ilmu ibarat tangkelnya, pohonnya, ibadah ibarat buahnya. Justru itu kaum muslimin rahimahullah, Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran tentang ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tentang ibadah sudah sangat jelas, bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah punya tugas kewajiban, yakni untuk mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi tentang ibadah. Oleh sebab itu, apapun ibadahnya, mari kita sama-sama sedikit demi sedikit untuk kita memakai dengan ilmunya. Baik ibadah sholat, ibadah sebelum sholat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kita tentunya harus mempelajarinya agar ibadah-ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hasilnya nanti kelak di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, justru itu ibadah yang paling penting dan sangat penting, di antara yang penting dan tidak boleh kita tinggalkan, tiada lain tiada bukan, yakni ibadah sholat. Ibadah sholat ini merupakan kewajiban kita bagi seorang muslim. Dan ibadah sholat ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita beribu-ribu nikmat. Kalau kita hitung tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak akan mampu sekalipun dengan peralatan yang canggih seperti zaman sekarang ini, pakai komputer apapun. Nikmat Allah sangat banyak. Justru itu sholat ibaratnya mensyukuri tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Justru itu kaum muslimin, hari kita sama-sama untuk senantiasa menjalankan sholat 5 waktu, menunaikan sholat 5 waktu, wabil khusus kalau bisa berjamaah, karena fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Tapi pahalanya luar biasa, 27 derajat bagi orang yang melakukan ibadah sholat dengan berjamaah. Kalau sendirian itu pun satu, itu pun kalau bisa Fatihah. Justru itu kaum muslimin, mari kita sama-sama sholat kapan pun dimanapun, sekalipun kita sedang singgah, sedang di mana, jangan kita tinggalkan sholat, karena sholat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Paman aqamaha
aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Jadi salat yang agama. Barang siapa mendirikan salat berarti mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan salat maka seolah-olah menghancurkan agama. Justru itu kita usahakan salat 5 waktu secara berjamaah kalau bisa, kalaupun tidak yang penting kita salat. Bahwasanya salat ini sangat penting kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang paling penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala bentuk ibadah secara langsung, secara vertikal, secara mahdoh. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, dan Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita, keimanan dan kekuatan, sehingga Allah SWT memberikan kepada kita untuk bisa kita menjalankan perintah-perintahnya, terutama sholat 5 waktu. Dan sebentar lagi mungkin 2 bulan atau 3 bulan kita menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufik selamanya, keimanan yang sejati, keimanan yang tidak disusul dengan kekufuran. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, sebab kadang-kadang orang yang tadinya beriman, seorang muslim, tapi kadang-kadang Allah cabut keimanannya jadi kafir, kali kufur. Itu naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allahumma atina imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan lalu biha sarfa rahmatika fid dunya wa dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keimanan yang sejati, keyakinan yang tidak disusul dengan kekufuran. Berilah kami kemuliaan baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa biyana lidham kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minkum wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin muhtar wa alil adhar wa sabil akhir. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa radhiyallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa alina wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajati li hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasruddin wa hlul man khadal muslimin. Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.